I got a joke. Bunch of introverts walk into a podcast. Hey, It's us. Kembali lagi bersama kita di Speak Introverts bersama gua Ardia Daneswara dan Gue kedua kawan penyendiri gua. Winoto Joyokusumo. Dan Di sini Belinda ya. Larasati. Gue kalau denger suara Danes tuh kayak suara apa Penyiar ya? sonora. tau nggak? penyiar sonora di zaman-zaman dulu banget, old school banget ya. Selamat malam. Yang biasanya radionya ditaruh di samping kasur terus ketiduran biasanya tuh. Zaman dulu tuh itu ya. kalau radio kan emang di ini ya loudspeaker gitu ya. Kita kalau podcast Iya. sekarang orang pada sendiri-sendiri dengerinnya. By the way nih, kalian tuh sampai sekarang kalian hidup tuh udah menjalani berapa kali hari Senin? Ya kali Nes, gue tahu ada berapa Iya. kali hari Senin, gila. Gue pokoknya Berkali-kali sih. gue 27 tahun mau jalan ke 28. Harus Berapa dihitung tuh? kan, orang tiap tahun kadang Februarinya 28, kadang Februari 29 kan. Nah, itu gimana? Ya, Kalau hitung aja deh tuh sendiri. gak usah dihitung lah. Secara rata-rata orang-orang tuh bakal menemui 4.200 hari Senin. Dan orang kalau mendengar hari Senin, itu biasanya kan keinget tuh sama yang namanya Monday Rush. Oh, Kesibukan hari Senin, karir. Nah kalau kalian sendiri memahami karir itu apa tuh? kalau gue mungkin gue mau jawab dulu untuk memaknai hari Senin sendiri ya. Kalau Oke. gue tuh nggak pernah punya memaknai hari Senin, tau nggak? Menurut gue setiap hari gue kerja sih. Kayak untuk saat ini bahkan gue mungkin nggak ada libur, Nes. Bahkan di hari Sabtu sama Minggu tuh gue memikirkan gue harus gimana nyari customer, gue harus gimana gedein SSI, itu loh. Jadi beneran itu jadi Benar-benar. gue nggak pernah merasakan Manderas karena emang gue dari dulu nggak kerja jadi pegawai ya. Dari dulu kan gue emang udah wira swasta. Ya gue jadi pegawainya magang gitu loh. Magang beda kan. Magang Beda, karena suatu magangnya itu juga sebagai persyaratan gitu loh. Jadi gue kalau bisa dibilang gue bahkan nggak merasakan yang kayak lu bilang tadi Manderas itu loh. Jadi tidak semuanya bisa merasakan. Mungkin teman-teman yang wirausahawan juga itu nggak merasakan namanya Manderas karena bahkan di weekend itu mereka nggak weekend. Gitu Karena ya itu mungkin kalau wirausahawan punya usaha sendiri itu mereka tuh merasanya mereka kerja ya karena on their own terms gitu loh. Betul. Ya kan? Betul, Sedangkan betul. kalau Iya, iya. orang kerja sama orang itu ya tahu sendirilah ya maksudnya. Kan apa longing for Friday gitu. Betul. Jadi kayak betul. Jumat tuh rasanya masih jauh, Senin tuh kayak baru besok udah Senin lagi gitu kan. Dan itu Betul. makanya yang membedakan dari orang bekerja kantoran dan bekerja sendiri itu ya mindsetnya itu sebenarnya. Dan kalau kita mau telusuri lagi yang mana yang benar sebenarnya kalau lu kerja sama orang pun harusnya mindsetnya yang kayak Toto ya kan? Nah, tapi gini nih. Gue kan pernah bekerja sebagai pegawai dan sekarang gue ngerasain lah apa yang kayak Toto bilang lah ya. Iya. Dan gue bisa mengiyakan yang Toto bilang. Weekend pun gue Lu kerja. Dulu gue jadi pegawai, gue lembur sampai jam 2, jam 3 tuh gue rasanya udah kayak gila banget gitu. Tapi sekarang pun katakanlah SSI lah. Iya. Gue ngedit video sampai jam 4, jam 5 pagi, ya udah kayak mungkin karena gue melakukannya seperti yang lo bilang, for my own terms ya, Iya. legowo aja gitu. Karena kan lu melakukan untuk diri lu sendiri kan. Tuh. Dari lu untuk lu. Sedangkan kalau kerja sama orang itu ya kita ngomong fakta aja lah, kita kerja tuh untuk orang kan. Kita kerja yang kita memberikan value ke orang walaupun kita juga dikasih gaji sebagai penggantinya ya. Itu fair menurut gua. Tapi ya itu banyak orang yang makanya kan kebanyakan yang ngerasa Monday Rush itu kan orang-orang kantor kan ya. Ya, tapi ya gimana ya? Gue mungkin nggak bisa menyalahkan juga karena rasa belonging terhadap sesuatu itu kan perasaan ya. Iya, Perasaan itu tuh perasaan di mana-mana yang namanya perasaan itu kita nggak akan bisa tahu alasan kenapa bisa merasakan seperti ini, gitu loh. Betul. Kayak Iya. mungkin kalau misalnya gue nanya ke
Belinda gini, Bel, lu merasakannya, kan lu udah lepas nih, ibaratnya, kan lu pilihan lu sendiri kan, cuman Iya. Belinda lo sebenarnya teman-teman. Tapi kan ini kan gini, balik lagi ke poin gua tadi, ketika kita kerja sendiri, kan ini kita secara apa ya, ya pribadi, jiwa kita, segala macam itu, ya tubuh kita merasa, oh gue jadi nggak capeknya itu beda pasti. Iya. Betul. Karena betul. ya belonging itu, perasaan belonging itu, dan perasaan, namanya perasaan ya. Gue yakin kalau gue jadi pegawai, gue akan merasakan yang namanya manderas itu ya. Ya itu emang benar, sense of belonging, dan itu di perusahaan gue pun, perusahaan gue mungkin udah paham juga, ketika pegawainya punya purpose, punya passion di kerjanya dia, maka dia nggak bakal merasa capek, burnout atau sebagainya. Dan ya menurut gue, kalau untuk lu sebagai pekerja orang, itulah yang harus lu cantumin dulu, karena ya pekerja lu tuh manusia gitu loh. Kita tuh manusia tuh nggak bisa dicukupkan hanya dengan gaji. Tapi juga harus diperlakukan perhatian. Ya, perhatian. Sebagai manusia seutuhnya lah ya. Iya, kalau dia melakukan sesuatu yang bagus ya diberilah penghargaan. Tapi kalau emang jelek ya di fair lah mainnya. Kebanyakan bahkan orang yang jadi bos itu nggak tahu bawahannya tuh kerja apa. Taunya beres aja. Beres. Iya. Gitu kan. Nah itu makanya ketika bos lu kayak gitu, nggak tahu kerjaan lu apa, tapi tahu maunya lu beres aja, kalau lu nggak beres lu dimarahin, itu pasti lu merasa kalau dimarahin tuh nggak fair. #curhatan pegawai. Ya, anjir. Kalau kantor gue tuh, gue menilainya culture-nya bagus sih. Makanya lu nyaman banget kan, berapa tahun Kan sebenarnya orang kan cari kerja kan prioritas kan. Ada yang cari prioritasnya duit, ada yang cari prioritasnya lingkungan, purpose, passion, macam-macam. Iya, dan menurut gue itu berlaku untuk mencari nafkah as a whole sih. Maksud gue gini, gue ngelihatnya mencari nafkah itu kan bisa lo bekerja sebagai pegawai atau ya lo wirausaha kan. Tapi at the end of the day, kembali lagi menurut gue preferensi orang yang menjalankan gitu. Karena gue pernah ngobrol sama satu orang, dia dulu pegawai kantoran juga, dan dia akhirnya karena satu dan lain hal jadi wirausaha, tapi bagi dia pribadi enakan jadi pegawai gitu. Dia bilang, karena lo kalau wirausaha emang you are your own boss gitu, tapi itu berarti lo harus memikirkan usaha lo gimana ke depannya, strategi apa aja yang harus lo lakuin buat usaha lo. Terus dia bilang, belum lagi lo harus mikirin gaji karyawan, mikirin pajak segala macem, dan bagi dia seberat-beratnya pegawai, lu dia harus lebih mikirin prefer, itu kan. dia lebih prefer buat jadi pegawai gitu. Jadi menurut gua ya mau lo wirausaha atau lo jadi pegawai, nggak ada yang lebih baik. Bener, nggak ada. Iya bener banget. Karena emang usaha itu, bisnis itu nggak buat semua orang sih, gue bilang emang. Banyak orang yang bahkan nggak tahu fundamental bisnis, mulai bisnis mereka gagal, nyalahin hal lain. Lu belum jawab pertanyaan gue, Tok. Karir itu apa, Tok? Karir ya. Belinda dulu bisa nggak? Kalau karir mungkin seperti yang tadi gue bilang, bagi gue sekarang ya karir itu hanyalah salah satu cara, garis bawahi salah satu cara ya. Salah satu cara untuk mencari nafkah. Kalau dulu kan gue pas lulus ya, kuliah lulus gitulah, gue taunya tuh the only right way, dalam tanda kutip tuh, satu-satunya hal yang benar yang harus kita lakukan kan adalah berkarir ya. Kerja di kantor, sampai akhirnya mencapai jabatan tertinggi yang bisa dicapai lah di kantor. Gitu. Sekarang persepsi gue tuh udah berubah. Gue lihat bahwa ya udah, mencari nafkah itu nggak hanya ada satu cara loh, gitu ya. Makanya dari situlah. Karena lu kan udah diajarin hukum 4 tahun. Masa iya sih mau idenya cuma jadi tukang gitu. Nah, sebenarnya kenapa enggak? Tapi kan memang di Indo pandangan kayak gini ya bisa dibilang masih tabu lah ya. Maksudnya orang pasti bilang, ya kalau lo mau cari uang aja ngapain kuliah, ngapain S1. Tapi menurut gua ya kuliah itu untuk membentuk cara pikir juga pada dasarnya. Kuliah itu
lebih ke networking sih sebenarnya. Dan ini hal yang gua sadari telat itu yaitu gua. Itu tuh. Itu gua udah gua sadari dari dulu, sumpah deh. Kalau menurut gua kuliah itu bukan tentang ilmu ya. Iya. Karena ilmu itu bener-bener bisa dipelajarin di mana aja. Di mana Bener-bener aja. bisa di mana aja. Setuju, Tapi setuju. network itu bener-bener susah loh sebenarnya itu didapat networking. Ketika lu mendapatkan universitas yang secara peringkat lebih bagus, lebih prestigious, udah pasti networking lu ya sama teman-teman dari lulusan-lulusan ini yang kedepannya bakal membantu lu. Tapi gue setuju Iya, sih benar. sama Belinda. Karena jalan tuh nggak cuma satu, jalan tuh ada banyak. Kalau lu ditanya kenapa kuliah, yaitu satu karena networking. Dan kedua, tadi Belinda bilang kan, untuk membentuk mindset. Mindset apa? Mindset pembelajaran. Karena kan kuliah kan lu di usia-usia dimana otak lu tuh masih fresh tuh, masih bisa gampang ngingetin lah. ngambil ilmu ya. Iya. Ngambil pengetahuan. Dan gue ngelihat, ya fun fact buat gue sendiri ya, intermezzo. Gue melihat hukum tuh bukan teori yang eksak, yang strict juga. Gue melihat hukum tuh kayak manajemen. Semua orang bakal dapat benefit dari belajar hukum. Ya orang mungkin kalau dari luar lihatnya hukum tuh undang-undang, pasal, bla bla bla, hal teknis lah. Padahal sebenarnya yang kita pelajarin kan ini apa? Gimana caranya supaya jadi lawyer kan? Cara Supaya berpikir, cara menjawab, cara ngomong sama orang, supaya kita nggak dituntut dan sebagainya. berperilaku, lebih ke cara berperilaku juga sih. Iya. Dan itu bakal membantu lu bahkan ketika tadi gue bilang lu jadi tukang pun, tapi kalau lu lulusan hukum, lu bakal dapat leverage lebih daripada tukang lain. Oh itu. Belinda udah jawab tuh, toh. Lu belum jawab. Oke, gue udah dapet nih. Oke. Gue udah inget apa arti karir buat gue. Karena tadi kayak sempet lupa gitu loh. Nah, karir sendiri ya, kalau buat gue itu adalah ketika gue bisa, dalam hal ini ya, dalam hal yang gue lakukan ini, gue bisa mempercayai intuition gue, dan juga vision gue. Karena gue dalam hidup 27 tahun gitu ya. Nah sekarang ini, cara hidup gue itu adalah pertama, gue selalu mempercayai intuition gue. Gue punya vision dari dulu yang tetap sama sih. Tapi ketika datang conditions di mana, harus gimana nih, gue mempercayai intuition gue. Dan biasanya intuition gue tuh ngasih hal yang paling susah emang. Tapi walaupun itu paling susah, itu biasanya bener. Kalau pendeknya gini, karir adalah buat gue bekerja, kerjaan yang gue lakukan itu berdasarkan vision gue, dan di kesehariannya gue melakukan dengan intuition gue atas conditions yang ada. Jadi maksudnya lu kayak hewan buas gitu ya, percaya sama intuisi. Iya, bener-bener. Lu bilang lu percaya intuisi lu tuh for good reason, maksudnya pasti berakhir ke hal baik ya. Padahal episode-episode sebelumnya kita cerita banyak tuh tentang kekalahan. Tapi enggak, maksudnya lu mau menyalahkan intuisi lu nggak tuh? Intuition gua saat itu kan berbeda dong, Nes. Dengan gue yang sekarang lebih reasonable. Jadi intuition itu dibangun juga kan dengan banyak hal pengalaman. Kalau lu nggak kalah dulu, mungkin lu nggak punya pemikiran yang sekarang toh. Tapi gini, kenapa gue bilang kayak gitu? Karir kan bisa dibilang kayak pekerjaan apa gitu kan? Lu gimana gitu loh untuk mendapat lu duit. Nah, gue kayak kurang srek aja melakukan suatu pekerjaan tuh nggak berdasarkan intuition dan vision gue, gitu loh. Jadi makanya gue melakukan pekerjaan lah ya, itu berdasarkan intuition gue karena dorongannya itu datang dari diri sendiri kan. Makanya gue jadi semangat juga melakukan yang gak kerasa capek. Gitu. Lu tuh mau kerja sendiri, apa kerja sama orang, lu harus tetap kerja on your own terms. Jadi ketika misalkan apa yang dikasih sama bos lu tuh kira-kira nggak cocok buat lu, atau lu merasa wah ini gue nggak bisa ngelakuin ini nih, ya lu harus periksa lagi, lu harus assess lagi prioritas lu. Kira-kira apakah ini worth the risk, atau apakah dengan lu melakukan hal itu timbal baliknya tuh seimpas apa enggak?
kan tadi gue bilang kan, orang kerja kantoran tuh mungkin ada yang ogah-ogahan tapi mereka tetap kerja karena butuh duit kan. Nah, kalau emang lu tahan dengan kehidupan yang kayak gitu terus-terusan, ya monggo. Dan kita nggak bilang itu jelek lah ya. Preferensi, iya. Preferensi, siapa tahu orang punya tagihan, orang punya keluarga, kan nggak bisa juga kan orang keluarga disuruh bisnis dari nol. Sekarang kan kalian berdua kan ini nih self-employed kan ya. Ada nggak sih tips dari kalian nih? Misalkan ada orang yang lagi kerja di kantoran, pengen hijrah istilahnya. Oke. Nggak, iya. Mungkin mereka ngerasa kantor itu kantornya tuh bukan tempat, bukan belonging mereka nggak don't belongs there gitu. Apa kira-kira tipsnya? Pengen wirausaha gitu. Pengen usaha, pengen jadi Gojek kan bisa juga. Banting setir. Gue nemu quote bagus banget nih di IG dan kira-kira bahasa Indonesia tuh gini. Kita berada di jalan yang berbeda-beda dengan tanggung jawab yang berbeda-beda dan sumber daya atau resources ya yang berbeda-beda. Jadi menurut gue gini, ketika lo di suatu posisi dan lo mau resign aja gitu, kalau kayak gitu kan biasanya gini kan, banyak orang yang melarang lo untuk melakukan itu. Jangan sayang kerjaannya. Iya, lo gak bersyukur gajinya. banget sih. Banyak yang cari kerja, lo punya kerjaan, lo resign gitu. Tapi gini, gue mengibaratkannya itu tuh beda halnya dengan makanan ya. Kalau lo buang makanan, misalnya lo beli makan dan lo nggak habis karena kenyang dan lo buang, di situ gue setuju bahwa lo menyalahi hak orang lain yang nggak mampu makan. Karena jelas di situ ada kerugian lah ya. Secara fisik ada makanan yang dibuang nih, padahal bisa dimakan oleh orang lain yang butuh. Tapi ketika lo resign, lo nggak menutup lapangan kerja orang lain kok. Yang ada malah lo membuka lapangan kerja, cuy. Posisi lo kosong, perusahaan lo mungkin akan hire orang lain untuk menggantikan posisi lo. Tapi ya diingat lagi, balik lagi tadi, tanggung jawab kan. Tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, kalau lo resign, lo akan merugikan orang lain nggak? Misalnya lo kepala rumah tangga, anak bini lo mesti makan, ya itu lo nggak bisa main asal resign. Kecuali mungkin lo udah menyediakan tabungan untuk berapa tahun ke depan, ya udah. Jadi menurut gue selama lo tahu keadaan lo bagaimana dan apakah dengan lo resign lo masih bisa menjalankan tanggung jawab lo, ya fine aja. Berarti tadi ada resource dan tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Intinya dua kunci itu ya yang harus di keep. Iya, setuju sih. Karena ya itu bener kan, siapa tahu dia punya anak, dia punya bini, ya kalau mau resign ya harus lihat dulu keadaan rumah tangganya gimana, apakah bisa bertahan minimal tuh 6 bulan kalau nggak salah. Kalau emang tahan dan dia kebetulan ada rencana lain, mungkin pindah kerja atau mau mulai sendiri, ya silakan kan. Dia daripada dia bertahan di lingkungan yang dia nggak nyaman kan, itu kan bisa merusak merusak bahkan merugikan keluarganya juga bisa. Banyak kasus yang kepala keluarga tuh di kantor diperlakukan nggak baik, tapi pelampiasannya sama keluarga itu kan banyak banget sebenarnya. Dan balik lagi setiap orang beda-beda kan. Ada orang yang mampu dia kerja 9 to 5, tapi at the same time dia bisa ngembangin usaha sampingannya. Tapi bukan berarti semua orang mampu melakukan itu gitu. Ya bisa aja ada orang yang mental capacity-nya tuh nggak kuat untuk melakukan dua hal kan. Makanya balik apalagi lagi yang suka ngelembur kayak lu ya, Bel, dulunya. Ya mungkin ada yang mampu, balik lagi ya. Mungkin ada yang mampu, tapi kebetulan gue nggak mampu. Kalau lu tak, lu kan belum, mungkin keadaan lu sama Belinda agak beda, tapi lu ada tips nggak kira-kira? Kalau gue bilang ya berdasarkan experience, ketika lu mau memulai suatu usaha ya, apapun itu, pertama lu harus lihat ke diri lu sendiri. Lu tuh punya knowledge apa? Lu tuh punya dalam otak lu tuh bisa ngapain gitu loh. Maksudnya lu bisa knowledge apa? Satu. Kedua, balik lagi ke ya knowledge itu kan kayak ya seperti yang bilang tadi Belinda, resources segala macam itu kan knowledge. Iya, betul. Itu sama vision, udah pasti vision.
Kalau memulai usaha nggak punya visi, maksudnya gini, kayak itu bakal susah. Lu bakal berhenti di tengah jalan. Itu gue yakin. Ketika lu nggak punya vision yang clear, bakal gimana gitu loh. Iya. Visionnya juga itu bisa dibagi juga sebenarnya. Vision untuk seminggu kayak, untuk sebulan, setahun, 6 bulan kalau misalnya kayak gini gimana. Itu juga harus perlu dipikirin yang kayak gitu. Ya gue cuma bisa ngomong based on experience ya. Iya. Karena ketika lu memulai suatu usaha, itu tuh udah pasti lu tuh awal-awal tuh nggak dapat apa-apa. Pasti. Udah pasti. Pasti. Nah, yang bisa bangkit ya cuma diri lu sendiri. Oh ya, sama satu nih, paling penting, managing stress. Ketika lu dalam 6 bulan pertama, 1 tahun pertama, bahkan 5 tahun ya, lu nggak dapat apa-apa atau rugi atau gimana, lu pasti stres. Itu setiap hari lu ada stres, lu setiap hari ada. Lu harus cari cara buat diri lu sendiri. Ketika wah, bad vibes sih. Kan lu tahu nih pasti ada bad vibes dalam diri lo. Kalau gue nih ya, gue bisa dalam 1 hari itu tuh nggak ngomong sama orang, gue cuman ngomong sama diri gue sendiri, ini harus gimana ya, ini harus gimana gitu loh. Oh ini harus gimana. Tapi ketika gue ngomong sama diri gue sendiri dan deadlock, sering banget, itu bakal stres. Tapi harus di-manage stresnya, jangan berlebihan. Kayak ya udahlah, gue take easy dulu hari ini gitu loh. Gue take easy dulu 2 jam ini, gue minum kopi dulu, gue ngerokok dulu karena gue perokok, atau gue makan dulu. Makan itu penting juga, beneran deh. Ketika perut lu itu kosong, terus lu udah banyakan mikir, lu pasti yang keluar tuh cuman, wah dunia kenapa seperti ini? Saya sudah kerja keras sekali, tapi tidak dapat apa-apa. Itu pengaruh banget ya. Itu pengalaman gue ya, ketika dihadapi suatu kondisi ya kayak gitu. Ketika ada segala macam halangan. Ketika lu kalah terus, ya. Iya benar. Itu benar-benar juga. Iya. Itu berarti apa, kalau misalnya mau lu simpulin ya, pertama ya, lu harus tahu diri lu sendiri. Knowledge lu tuh apa, lu punya koneksi ke siapa gitu loh. Lu nggak mungkin bikin usaha kayak bikin mobil kayak Elon Musk, tapi lu lulusan hukum kayak gua, yang gua bahkan fisika gua aja waktu SMA 0. Gua juga nggak punya passion buat itu juga, nggak bisa lu paksain gitu dong, nggak bisa. Lu harus lihat diri lu sendiri, lu benar-benar harus lihat diri lu sendiri. Lu tuh bagusnya apa, lu tuh bisanya apa gitu loh. Jangan bilang lu nggak bisa apa-apa, lu pasti bisa. Sesuatu lu pasti bisa. Kalau lu bisanya, kalau walaupun lu tuh bener-bener talentless ya, lu ganti itu dengan usaha yang lebih giat banget. Jadi lu usaha, nanti lu bakal muncul jalan. Ini gue bilangnya berdasarkan pengalaman banget deh. Dari gue nyari customer aja deh. Gue bisa mengatakan diri gue ini talentless lah. Kalau dibandingin kalian berdua, way more talented. Bisa dilihat lah itu. Kalau misalnya kayak, gue bisa apa sih? Nyanyi nggak bisa. Nilai IPK gue juga berapa sih waktu S1 gitu loh. Cuman ya gue mungkin ya talent gue adalah gue bisa jalan terus walaupun kalah terus. Ya mungkin itu talent gue ya. Iya. Talent gue makanya. Dan itu tuh talent yang paling berharga kalau gue lihat tuh. Iya, ya mungkin itu talent gue mungkin. Tapi nggak tahu juga gitu loh. Tapi paling penting menurut gue ya managing stress. Ketika lu mulai sesuatu lah, apapun itu, lu harus managing stress. Karena ini Toto tuh satu-satunya teman kita yang kuliah. Dia pas kita lulus, semua pada lulus, Toto tuh di Jogja sendiri. Jadi kebayang tuh kalau Toto stres, dia nggak punya teman dia. Benar. Nonton sendiri, ngopi sendiri. Makanya itu luar biasa banget kalau kita dengar Toto tadi managing stress dengan dirinya sendiri. Dan alhasil dia, lu kan ini kan dulu sempat tes notaris juga ya Tok, yang ujian notaris itu satu nasional, dan hasilnya kan bener-bener membanggakan kan. Itu bukti bahwa ternyata lu tuh emang hard work lu itu ya talent lu. Ya bisa jadi ya. Iya. Kenapa managing stress itu penting, bukan hanya buat diri lu ya, tapi buat ya usaha lu, perusahaan lu. Karena ketika lu stres lu itu lu ungkapkan, apalagi di depan pegawai ya, mereka juga nggak nyaman pasti. Wah, something's wrong with perusahaan ini gitu loh. Jadi sebisa mungkin ketika kita punya usaha,
dan kita jadi ownernya gitu, jangan sampai pegawai itu tahu lah ada masalah. Masalah udah pasti ada, tapi ya senyum aja, mencoba aja untuk tersenyum dan mencoba aja untuk nggak ada apa-apa. Nah itu beratnya sih emang. Ketika lu ada stres, lu pengen cerita, lu pengen meluapkan ya. Nah jangan. Oke. Tadi seru banget sih, Tok. Lu berdua adalah self-employed. Kalian cari customer tuh gimana? Ada kisah nggak? Customer awal deh. Customer yang ngasih kalian duit. Gue sebenarnya ada cerita lucu sih. Kan gue orangnya trust intuition ya. Gue pernah tuh dulu untuk mencari customer untuk usaha gue ya. Gue tuh berpikir pada saat itu ya, cara pikir orang kan pasti berkembang terus. Sekarang kan zamannya internet gitu kan, media sosial. Ya udah, akhirnya dulu gue sempet pakai dating app untuk jualan. Gue jual produk kecantikan waktu dulu, sales produk kecantikan. Ya udah, berarti kan gue mikirnya gini, secara logika, secara teori bener dong. Gini, Benar. Kita ada di zaman dimana orang bakal lebih nggak percaya ketika lu ketika lu belum kenal orang ini dan lu kenalan, orang bakal lebih nggak percaya itu daripada ketika lu kenalan lewat dating app. Bener nggak? Ya kan? Nah, itu satu. Yang dalam pikiran gue gini, oke, gue nggak bisa tiba-tiba datang ke orang yang gue nggak kenal. Kan nggak mungkin gue jualan cuma ke teman gue doang dong. Teman gue kan pasti habis juga, ya kan? Pasti harus mencari market di mana itu bukan teman gue. Tapi bagaimana caranya? Gitu loh. Gue berangkat dari pemikiran seperti itu dasarnya. Ya udah, akhirnya pemikiran gue lanjut. Zaman sekarang bakal lebih susah ketika gue ada stranger datang, orang udah takut duluan gitu loh. Tapi ketika gue SSID ya, waduh, itu dia speak iblis. Introvert semua keluar lewat dating app karena kan di situ bakal lebih deket kan. Iya. Nah, pasti kan gini nih, pasti gini. Ketika lu pakai dating app kan pasti gini. Pertama, hey, salam kenal, kan biasanya cowok kan. Cewek aja, iya, salam kenal balik. Terus ntar ditanya, lu misalnya kalau di Jakarta, tanya, lu Jakartanya di mana? Oh, gue di sini. Lu di mana? Lu di sini. Terus ditanya nih, pasti sibuknya apa? Oh, gue kerja di sini. Kalau kamu sibuknya, ya udah gue jelasin. Saya sibuknya jualan ini loh, ini gitu. Oh iya, bisa. Nah, tapi belum selesai sampai di situ ceritanya. Udah kan? Gue mikir gini, kosmetik gue saat itu mahal gitu loh. Nah, gue nggak bisa. Ya pikiran gue aja lah. Menurut gue ya, cewek-cewek dengan umur sebantaran gue belum punya duit saat itu. Kan waktu itu masih umur berapa ya? 23 kali, 24 atau 22. Itu belum ada lah duit untuk beli kosmetik segitu. Seharusnya ya. Akhirnya gue set umur di dating app itu. Gue cari yang tua. Ya dong, logikanya kan logikanya gitu. Kan kita berbicara logika berpikir ya kan. Ini emang gue berangkat dari intuition terus ada dasar juga gitu loh. Ya udah, ada tuh gue kejadian, dapat tante-tante kan, ibu itu. Umur berapa tuh? Lagi 40-an kali. 40-an. Oke. Nah, kayak biasa dong pasti sama lah, template. Kalau dating app semua template. Hey, salam kenal, bla bla bla. Di mana? Sibuk apa? Jeder kan, sibuk. Udah. Itu adalah kode. Nih, buat para orang yang mau promosi lewat dating app, kodenya itu Anda sibuk apa? Saya sibuk jualan ini loh. Akhirnya bisa move ke WA. Oh gitu, sempet kan. Nah, gue waktu itu udah bilang gue tuh jualan kosmetik. Cuman, entah kenapa ya, si tante ini ngira gue itu jual diri. Dikira gue gigolo. Iya. Udah move ke WA. Nah, gue gitu kan, gue dalam pikiran gue, kok ini tante, gue udah jelas-jelas bilang gue jual kosmetik, masih ngotot gitu loh. Dia bahkan ngajak, gue bahkan waktu itu di Jogja ya, dia di Jakarta, dia ngajak ke apartemen di Jogja. Bukan lah di Jakarta. Namanya apartemen apa ya? Kalibata, apartemen Kalibata. Nah, gue gitu, wah, jangan-jangan cowok nih, bohong gitu kan. Gue ajak video call, dan bener cewek, tau nggak? Emang bener cewek. Bener tante-tante, bener. Oke. Nah, tapi gue ada satu lagi, gue ketakutan gitu, tau nggak? Saat itu lagi marak, orang dibius, terus diambil ususnya, diambil ginjalnya,
dijual belikan. Itu gue Iya. udah ketakutan. Ya Iya. udah akhirnya nggak gue iakan lah undangan itu ke sana. Tapi di sisi lain lu berhasil menarik customer ya intinya. Nah, kan gue lanjutin metode itu ya. Ini beneran. Pertama kan gue sempet tapi gue udah nggak jual kosmetik. Tapi gue tetap pakai metode itu untuk bisnis gue yang sekarang. Dan ada beneran. Dan dapat satu. Tapi bukan tante-tante segala macam ya, enggak. Beneran, tapi ada, gue dapat beneran deh. Tapi lu carinya dengan cara yang sama. Iya beneran, jadi gue pakai dating app, gue ngobrol, sibuk apa nih? Lu secara nggak sadar itu melakukan teknik marketing toh. Namanya funneling. Kayak lu ngasih awareness ke orang. Jadi lu milih market, terus lu mendekati approach, lu ngasih awareness, lu ngasih brand lu, pada akhirnya mencorong ke orang itu beli produk lo. Gue udah cerita lagi, gue kesian sih. Maksudnya gue kan sempet nyari customer kan. Gue punya customer lah pokoknya intinya. Salah satunya. Dia itu gara-gara pandemi ini, dia itu dulu jualan kacamata. Sekarang jualan buah. Sumbang siang banget. Jadi sekarang udah gak laku kan. Kacamata udah gak ada yang beli kacamata. Akhirnya ketika gue masuk ke store dia, yang dijual buah, tau gak? Tapi itu ini sih lumrah terjadi toh. Dinamika ini lah, dinamika usaha emang gitulah. Lu nggak bisa lah stay di satu produk, di satu jasa. Lu harus lihat juga pasar kan maunya apa. Kalau lu gimana, Bel? Mungkin yang bisa gue ceritain, sekarang gue sembari freelancing juga. Cara gue adalah ya gue menjual pengalaman gue 4 tahun di law firm tuh apa aja. Pengalaman yang gue punya tuh bakal berguna gimana buat proyeknya dia. Teman-teman yang habis kerja 5 tahun, masih tiba-tiba pengen resign. Kalian tuh pasti punya skill. Maksudnya kalian nggak mungkin 5 tahun kerja nggak dapat apa-apa tuh nggak mungkin. Kecuali kalau kalian nggak ngapa-ngapain 5 tahun dan masih kerja, itu berarti bos kalian yang benar-benar lalai itu. Pada akhirnya kan kita berkarir itu kan cari kebahagiaan ya. Aduh, ya kan? ini udah mau tutup nih kan. Udah ada kesimpulan. Kita masa mau sih kalah terus, nggak mungkin kan. Pada akhirnya kan kita pengen sukses, pengen bahagia. Nah jadi kalau yang gue dengar dari cerita kalian berdua ini, Toto dan Belinda ini emang udah tahu caranya mereka cari purpose. Ini tuh teknik orang Jepang nih, namanya Ikigai. Kalau teman-teman tahu juga. Kalau buat gue ya, gimana caranya lu dapat kebahagiaan, ya lu harus cari purpose. Ikigai itu tadi. Gimana caranya cari purpose, ya itu mungkin kita bisa jelasin lagi di podcast selanjutnya, karena itu bisa panjang banget kalau lu mau bahas Ikigai itu. Intinya yang bisa bikin lu happy, ya itu ya lu sendiri. Kalau kalian apa nih definisi bahagia? Mungkin lu Tok. Dan gimana caranya bisa mencapai itu? Singkat ya Tok, 1 menit ya Tok. Bahagia buat gue adalah ketika gue tidur bisa tenang. Udah kayak lagu ya. Bahagia buat gue adalah sesimpel air putih dingin. Oke. Yang gue minum itu nggak kerasa cepet, tau gak lo? Jadi ketika gue bisa menikmati air putih dingin itu benar-benar dinikmatin ya. Itu gue udah seneng gitu loh, karena banyak waktu di mana gue kayak udah otomatis tau nggak, minum gitu, jadi kayak nggak kerasa, itu gue lagi nggak bahagia itu, autopilot karena gue lagi autopilot, lagi banyak pikiran kayak gitu. Ya kalau lu pengen menikmati air putih dingin berarti ya? Iya. Dengan consciousness lu sendiri. Iya benar itu. Filosofi air putih dingin. By Toto. Baru gue pikirin tadi, Nas, gara-gara lu tiba-tiba nanya, nggak ada di skrip lo ini. Kalau lu Bel, kalau gue and how to achieve it? Ketika lo content with your life sih, apa gimana tuh? Gimana ya? Ketika lo menerima segala keadaan yang ada di hidup lo. Iya. Karena kan kita harus, kita harus terima juga lah ya. Kalau kita tuh nggak mungkin bisa selamanya bahagia kan. Ya makanya Toto tadi juga sempat singgung tuh gimana caranya deal with stress, menghadapi kekalahan, wah kita kekalahan terus kayak.
Intinya itulah, lu tuh take control of your own life, lu tuh pilot lu diri sendiri, ya udah jalanin lah kehidupan lu. Dan apa yang lu hadapi itu ya buah dari pilihan lu, bukan kesalahan orang gitu sih. Oke. Sekian dari Speak Introverts. Episode berapa sih ini? Nggak dicatat ya? Nggak usah pakai Beda. nomor. Bingung gua. Oke, sampai jumpa lagi di siaran selanjutnya. Bye-bye. Siaran. Bye.